Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Selasa ya, 24 Oktober 2023. IHSG hari ini terpantau naik 0,96% guys, ke level 6.800-an. Ya, semoga saja hari ini menjadi awal ya dari reboundnya IHSG dan bukan merupakan pola dead cat bounce atau kenaikan sementara gitu guys ya. Kita akan pantau untuk hari Rabu ya, besok hari Rabu kita akan pantau apakah IHSG ini masih bisa melanjutkan kenaikan atau malah turun lagi gitu guys ya. Ya semoga saja sih IHSG bisa naik lagi seperti itu ya, bisa rebound lah ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor batubara yang akan membagikan dividen interim guys. Saham tersebut adalah saham MBAP atau Mitra Bara Adi Perdana Tbk yang akan bagi dividen interim sejumlah 300 miliar rupiah gitu guys ya. Nah, dividen interim ini setara dengan Rp245 per lembar sahamnya atau Rp24.500 per lotnya. Dan ini akan dibagikan ya untuk kumdetnya untuk pasar reguler dan negosiasi itu ya kumdet 1 November dan ex-date-nya di 2 November. Sedangkan untuk payment date-nya ini di 8 November guys ya. Kalau misalnya kita lihat ya untuk porsi kepemilikan publik atau masyarakat di saham MBAP ini sebenarnya kecil guys. Hanya sekitar 9,7%-an. Sementara untuk porsi kepemilikan pengendali yaitu PT Wahana Sentosa Cemerlang ini memiliki 60% guys ya dari keseluruhan saham MBAP gitu guys ya. Jadi memang ketika MBAP ini membagikan dividen itu sebenarnya sebagian besarnya dinikmati oleh pengendalinya ya, oleh PT Wahana Sentosa Cemerlang dan lain-lain gitu guys ya, dan investor lain termasuk juga masyarakat ya seperti itu. Oke guys, kita akan lihat untuk teknikal saham MBAP dan kita akan proyeksikan juga ya untuk yieldnya ini berapa gitu ya. Untuk dividen yield, dividen interim ya 245 per lembar saham. Harga MBAP ya di hari ini mengalami kenaikan 1,94%, close di 5.250. Maka dividen yieldnya sebesar 4,6%-an. Nah, kira-kira teman-teman masih ada nggak nih yang masih hold saham MBAP dan berharap akan dapat dividennya ya? Boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman punya berapa lot gitu ya? Lalu saya ingin bertanya nih ke teman-teman ya yang menjadi holder saham MBAP. Kira-kira dengan dividen 245 per lembar saham atau Rp24.500 per lotnya, ya kira-kira itu sudah cukup atau di bawah ekspektasinya teman-teman ya. Boleh tulis di kolom komentar ya untuk pendapatnya teman-teman gimana nih. Karena kalau misalkan kita lihat ya untuk besaran EPS saham MBAP ini tidak sebesar di tahun lalu ya, makanya kita pun sangat concern ya dengan penurunan laba bersih yang terjadi di saham MBAP ini gitu guys. Kalau misal kita perhatikan ya untuk IPS-nya pun memang mengalami penurunan, begitupun juga dengan net income ya dari saham MBAP ini ya. Teman-teman boleh cek di RTI Bisnis dan teman-teman lihat ya untuk IPS di tahun 2022 lalu ya secara full year ini di angka 2279 guys. Sedangkan untuk proyeksi full year 2023 atau di tahun ini ya, hanya 538 guys per lembar sahamnya. Ya ini lebih kecil sebenarnya ya daripada di tahun 2022 lalu. Memang kalau misal kita lihat harga acuan batubara ya di tahun 2022 lalu ya memang sangat tinggi gitu. Memang sedang hype-hype-nya dan memang sedang tinggi-tingginya, yaitu di angka 400 US dollar per ton. Sedangkan di tahun ini hanya di angka 140-an US dollar per ton, itu pun juga masih naik turun gitu guys. Kita lihat juga ya untuk laba bersih dari MBAP ya secara year on year di kuartal 2 tahun ini hanya 168 miliar. Sedangkan di tahun lalu itu mencapai 1 triliun ya. Di sini kita juga bisa lihat di EPS-nya kuartal 2 di tahun lalu 833, lalu untuk di tahun ini hanya 137 ya. Makanya proyeksi EPS-nya ini jauh lebih kecil daripada di tahun 2022 lalu. Kenapa kita membahas ini? Ya karena biar teman-teman yang mungkin ya masih memiliki saham MBAP atau baru pengen beli gitu ya, jangan terlalu berekspektasi besar gitu guys ya terhadap dividen dari saham batubara. Tapi teman-teman harus realistis melihat data gitu.
Nah, makanya kita di sini memperlihatkan data EPS-nya nih ke teman-teman, dan kita akan lihat dan akan memproyeksikan ya, kira-kira untuk next dividennya bisa bagi berapa sih ya MBAP ini. Kita akan langsung hitung gitu guys ya. Proyeksi EPS-nya 538 ya per lembar saham, 538. Lalu untuk dividen payout ratio di tahun 2022 lalu kan 87,45%. Kita akan coba asumsikan menjadi 90% guys ya. Karena memang labanya kan kecil nih untuk tahun ini ya. Jadi ya semoga saja DPR-nya tinggi gitu guys ya. Kita akan asumsikan dividen payout ratio-nya 90%. Nah, maka di sini muncul angka 484 per lembar saham, guys. Rp484 per lembar saham. Tinggal dikurangi aja ya dengan dividen interim ya di tahun ini. Dividen interimnya 245. Tinggal dikurangi aja 245. Nah, berarti proyeksi dividen MBAP ya untuk dividen finalnya itu hanya Rp239 per lembar saham. Makanya ini menjadi concern kita sebagai investor. Teman-teman juga jangan terlalu tinggi nih terhadap ekspektasi dividennya ya. Ekspektasi terhadap dividen ya saham-saham sektor batubara ya syukur-syukur masih bisa bagi dividen jumbo. Tapi teman-teman juga harus realistis ya, jangan ketinggian juga nih harapannya gitu ya. Nantinya bisa saja teman-teman kecewa dan malah floating loss gitu guys ya. Malah tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa berstrategi gitu ya. Nah, di sini proyeksinya 239 per lembar saham untuk dividen di tahun depan, atau untuk dividen final dibagikan biasanya di tahun depan gitu guys ya, di pertengahan tahun. Nah, apakah ini sudah fix? Ini belum fix. Bisa saja berubah kalau ya syaratnya kuartal 3 dan kuartal 4 laba dari MBAP ini harus lebih tinggi lagi. Gitu guys ya. EPS-nya kalau misalkan ini lebih tinggi ya, bertambah dan lebih dari proyeksinya, ini EPS-nya akan lebih tinggi daripada angka proyeksi saat ini. Lalu begitupun juga dengan dividen payout ratio. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya lebih tinggi daripada angka yang tadi kita asumsikan 90%, maka dividennya pun bisa lebih tinggi lagi daripada angka yang tadi kita bilang gitu guys ya. Full dividennya 484 termasuk dividen interim saat ini di 245. Lalu next dividennya hanya 239 per lembar saham, yaitu cukup kecil jika dibandingkan dengan dividen sebelumnya. Oke guys. Setelah bahas MBAP ya, kita coba cek harganya. Di sini MA 10-nya masih berada di bawah MA 20, maka MBAP ini memang masih downtrend gitu guys ya, meskipun kemarin sempat rebound ya di tanggal 10 Oktober ya, lalu dia sideways di kisaran 1100 ya sampai 5200, 5100 sampai 5200-an. Lalu kita lihat MACD juga sudah ada golden cross, stochastic RSI juga sudah naik. Kita akan pantau ya untuk hari besok atau hari Rabu, apakah saham MBAP ini akan bisa melanjutkan kenaikan. Nah, catatannya di sini guys. Kalau misalkan dividen MBAP ini sesuai dengan ekspektasi market, atau ya marketnya legowo gitu ya dengan dividen interim yang akan dibagikan, biasanya harga sahamnya akan naik. Tapi kalau misalkan dividennya itu tidak sesuai dengan ekspektasi market, biasanya harga saham itu akan turun gitu guys ya. Makanya ya kita akan lihat besok nih kira-kira harganya akan naik atau turun ya. Tapi saya tanya aja pendapat teman-teman. Kira-kira dividen interim Rp245 per lembar saham ya, atau 24.500 per lot, dengan harga saat ini di 5.250 dengan potensi dividen yield 4,6%-an. Kira-kira teman-teman menerima nggak gitu? Maksudnya ikhlas nggak gitu ya? Legowo nggak gitu? Nah, makanya ya nanti kita tinggal lihat aja gitu di hari besok, apakah saham MBAP ini akan naik karena pengumuman dividen atau malah akan turun ya, karena sudah ada beberapa kasus yang memang terjadi gitu guys ya. Oke, kita akan lanjut membahas saham Adaro Energy atau saham Adro guys ya. Nah, Adaro ini hari ini juga sebenarnya mengalami kenaikan ya, karena open-nya kan di 2640, close-nya di 2660. Ini seharusnya ada kenaikan sekian persen ya, 0, sekian persenan. Tapi di data di chart-nya di sini malah 0% gitu ya. Saya kurang
paham gitu ya. Tapi memang close-nya ini lebih tinggi daripada harga open ya, makanya candle-nya pun memang hijau. Kita lihat di sini yang akumulasi saham Adro ada CC guys ya, 60.000 lot, sedangkan yang jualan ada YU. Ternyata YU masih buang barang ya, 54.000 lot ya. Overall ada distribusi kecil ya, secara overallnya memang masih ada distribusi, tapi ya secara candle-nya memang hari ini bisa naik ya, meskipun tipis kenaikannya. MACD masih turun, stokastik RSI masih turun, jadi untuk Adro ya mungkin buat teman-teman yang ngincar dividennya, biasanya bagi itu antara bulan Desember atau bulan Januarinya atau awal tahun. Ya, nanti teman-teman tinggal dicek aja ya historisnya di RTI Bisnis. Tapi memang biasanya antara bulan Desember dan juga bulan Januari gitu guys ya. Nah, begitupun juga dengan saham Adaro Energy. Teman-teman harus realistis nih, lihat dulu IPS-nya ya, perhitungkan dulu. Kira-kira Adaro ini akan bagi berapa gitu ya. Jangan teman-teman gegabah, saya mau beli saham karena nanti dividennya jumbo. Ya, tunggu dulu, hitung dulu gitu guys ya, dihitung dulu. Nah, kira-kira akan reboundnya itu sampai di angka berapa ya dengan jumlah dividen yang sudah teman-teman hitungkan gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Teman-teman juga harus realistis melihat data yang sudah ada gitu guys ya. Secara volumenya hari ini memang kenaikan saham Adaro ya, volume akumulasi hari ini tidak lebih tinggi daripada distribusi yang kemarin ya. Jadi memang overall juga masih ada distribusi meskipun hari ini bisa naik tipis. Jadi kita akan lihat ya untuk Adaro ini apakah masih bisa turun lagi di bawah level psikologis 2600 atau malah melanjutkan kenaikan gitu guys ya. Pokoknya untuk saham-saham batu bara ya teman-teman sebenarnya nggak usah ragu lah ya, nggak usah ragu lagi dengan pembagian dividennya gitu ya untuk saham-saham batu bara. Pasti bagi dividen, tapi besarannya ini yang harus teman-teman perhitungkan. Kira-kira masih bisa bagi dividen jumbo nggak? Kalau dividennya masih bisa jumbo, ya harganya pun masih bisa naik gitu. Tapi kalau misalkan EPS-nya lebih rendah, ya berarti kan dividennya pun tidak akan sebesar yang di tahun lalu gitu guys ya. Kita akan bahas juga untuk saham PTBA guys ya. Saham PTBA hari ini naik 0,38%, close di 2.670. Dan sebenarnya ini masih di fase downtrend-nya ya, sejak Agustus lalu ini masih turun guys ya. Dan kita lihat di sini ada level support kuat ya, lumayan cukup kuat supportnya di 2640-an guys. Jadi sejak bagi dividen ya untuk saham PTBA ini memang belum naik terlalu tinggi ya, sempat menyentuh level 3000 tapi ya turun lagi. Makanya saya rasa sih masih banyak nih teman-teman yang masih nyangkut di saham PTBA gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ambil dividen jumbo terutama ya, teman-teman pun sebenarnya harus memperhitungkan, harus punya amunisi untuk melakukan averaging down. Nah, kalau misalnya teman-teman nih averaging down-nya ya jumlah lotnya lebih besar daripada jumlah lot sebelumnya yang dapat dividen, itu tentunya bisa TP di 3000-an, sudah bisa keluar gitu ya dari saham PTBA gitu. Tapi kalau misal teman-teman mungkin average-nya masih di atas ya, mungkin masih di 3.500, 3.600 atau bahkan mungkin di 4.000, ya itu berarti teman-teman masih floating loss ya di saham PTBA. Meskipun teman-teman dapat dividennya, tapi untuk dividen tahun depan itu saya rasa tidak akan sebesar dividen di tahun ini gitu guys ya, tidak akan sebesar di tahun-tahun sebelumnya ya, terutama saat harga acuan batubaranya itu tinggi. Nah, makanya untuk teman-teman yang mungkin incar dividen di saham sektor batubara nanti harus dihitung lagi ya dari besaran IPS-nya itu. Jangan sampai teman-teman berasumsi atau berekspektasi dividennya jumbo lagi, tapi ternyata ya lebih kecil daripada dividen di tahun 2022 lalu. Ya, seperti itu guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.